Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Ketika tiba di Madinah, pembesar-pembesar Ansar berebut mendekati unta Nabi Muhammad, memegangi kendalinya, berdesak mengintarinya, dan saling menariknya. Masing-masing ingin Nabi tinggal bersamanya dan memberi layanan terbaiknya. Rumah-rumah mereka dipamerkan kelayakannya untuk beliau. Status sosial mereka pun ditujukan. Semua berharap Nabi menyambut tawaran jamuan mereka. Di tengah kerumunan pembesar itu, terdapat pula paman-paman beliau dari jalur ibu, dari Bani Najjar, dan tentu saja mereka inilah orang teragung bagi Kanjeng Nabi. Tetapi beliau adalah pemimpin agung yang bijak dan jenius, pria yang ingin diterima semua kalangan, membuka hati untuk semua orang, tak ingin menyulitkan siapapun dan melukai perasaan. Pada detik-detik yang dikenang dalam sejarah itu, dunia menyaksikan Kanjeng Nabi bersabda, "Biarkan untaku berjalan, biarkan ia yang memilih. Unta ini ada yang menuntun, dan aku akan tinggal di mana aku ditempatkan Allah nanti." Semua takjub, semua terkesima, tak ada hati yang tersinggung, tak ada pembesar yang merasa kalah saing, tak ada yang harus diperselisihkan. Semua puas menerima ucapan Kanjeng Nabi tersebut. Unta itu melangkah pelan di ruas-ruas jalanan Madinah, diikuti tatapan beratus mata manusia. Jalanan yang sama sekali asing baginya. Suasana demikian agung dan sakral. Sampai di suatu tempat, unta tersebut berhenti, menatap ke sekeliling, seolah mencermati tempat itu, kemudian menderum tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak pernah terlintas di hati Abu Ayyub Al-Ansari waktu di hadapan Nabi, rumahnya akan mendapat kehormatan di luar dugaan. Di tengah para pemuka Quraisy yang bersaing ketat memperebutkan kehormatan itu, ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Tak berani ia berdiri sebarisan dengan mereka. Maka bukan kepalang bahagianya ketika tanpa diduga kehormatan itu ternyata untuknya. Apa gerangan anugerah langit, hembusan kudus, dan kebaikan Allah yang turun serta merta ini. Maka sebelum kesempatan tercabut, cepat-cepat Abu Ayyub menyambut Nabi dan sahabatnya, lalu membawa mereka masuk. Sementara bagi istri Abu Ayyub, Yasrib terlalu sempit untuk merangkum kebahagiaan yang menyeruak di hatinya. Tak pernah ia bermimpi anugerah agung ini turun ke rumahnya, mengalahkan rumah-rumah lain di seluruh Madinah. Sebelum masuk, Nabi dikepung gadis-gadis cilik Bani Najjar, yang tak lain adalah kerabat-kerabat dekat beliau. Mereka bersenandung merayakan kedatangan beliau, menabuh rebana dengan riang. Kanjeng Nabi tampak bahagia dengan sambutan ini. Beliau menebar senyum kepada gadis-gadis cilik itu. Nabi menanyakan, "Apakah kalian menyukaiku?" "Iya, demi Allah wahai Rasulullah." Suara mereka jernih dan polos. Kemudian Nabi menjawab, "Allah Maha mengetahui, hatiku sangat mencintai kalian." Sebenarnya rumah Abu Ayyub tidak luas. Tak ada yang istimewa dibanding umumnya rumah penduduk Madinah. Tak ada kesan megah, tak ada yang layak diperhatikan. Ukurannya kecil, hanya ada 2 kamar, satu di atas, satu di bawah. Dindingnya lempung, tiangnya batang kurma.
atapnya pelepah daun kurma yang rapuh. Abu Ayyub pun bukan orang berpengaruh, bukan orang kaya, dan tidak memiliki status sosial terhormat. Ia hanya orang biasa seperti penduduk pada umumnya. Cukup makan, hidup tenang. Pilihan Kanjeng Nabi terhadap rumah itu menunjukkan bahwa beliau tidak menginginkan rumah kaya dan berlimpah harta, atau rumah miskin yang akan terbebani kehadiran beliau. Rumah yang beliau cari adalah rumah bersahaja yang dipenuhi cinta dan ridha. Rumah itu adalah rumah Abu Ayyub yang di belakang hari diketahui berasal dari Bani Najjar, klan paman Nabi dari jalur ibu, klan yang paling dekat dengan Nabi secara nasab dan kerabat. Kelebihan lain, rumah itu terletak di tengah-tengah areal Madinah, bukan di pinggiran, sesuatu yang kelak menjadi titik sentral Madinah, bahkan sentral bagi dunia hingga hari ini. Nabi menempati kamar bawah, sengaja tidak memilih kamar atas agar tidak menyulitkan tamu yang akan menemui beliau. Tidak perlu memaksa mereka naik ke kamar tingkat. Malam pertama, Abu Ayyub dan istrinya di kamar atas saling berbisik tentang makanan yang akan dihidangkan besok dan penghormatan yang layak. Sehari berlalu, dicengkram rasa capek Abu Ayyub tak kuat menahan kantuk, tetapi ia hanya duduk termanggu seperti disengat ular. Bagaimana mungkin tidur tenang di bawah kan ada Nabi? Ia berbisik kepada istrinya. Lalu keduanya diam termanggu. Lalu diputuskanlah tidur di ujung paling tepi, agar paling tidak terhindar dari titik lurus tempat Nabi di bawah. Tetapi sial, baru saja beranjak mau ke pojok kamar, Abu Ayyub tersandung sebuah tempayan hingga terdorong, dan air di dalam tumpah ruah. Ia terkesiap. Begitu pula istrinya. Mereka khawatir air akan menetes melalui celah-celah atap darurat itu, lalu mengenai kepala dua tamu agung itu hingga mereka terganggu. Tanpa ragu, Ummu Ayyub melesat meraih kain beludru miliknya, lalu dilapnya air itu hingga kering tandas. Ia tak peduli betapa bagus dan mahalnya beludru itu, betapa itu satu-satunya miliknya yang paling berharga. Beludru yang hanya ia pakai pada acara-acara tertentu dan hari raya. Sejak kejadian itu, Abu Ayyub tak henti-hentinya mendesak Nabi tinggal di atas. Desakan itu disambut Nabi demi menyenangkan hati Abu Ayyub. Lagi pula, bukankah tamu mesti nurut tuan rumah? Sebab ia yang lebih tahu bagaimana membuat tamunya betah. Hari-hari Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub. Setelah Kanjeng Nabi memilih tinggal di rumah Abu Ayyub, rumah itu menjadi markas perhatian seluruh penduduk Madinah, baik muhajirin maupun ansar. Mereka berdatangan untuk menimba ilmu, menyimak Al-Quran, mendengarkan perintah-perintah beliau, dan meraup apa saja yang bermanfaat dari beliau. Orang pertama yang mengetuk pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk bertamu kepada Rasulullah adalah seorang pemuda pendiam, indah perangai, dan lembut penampilan. Pemuda yang kelak menorehkan pengaruh besar dalam sejarah Islam. Ia membawa mangkuk berisi roti berkuah susu dan minyak samin. Ia lalu menyajikannya tepat di hadapan Nabi. Ini kiriman ibu. Kanjeng Nabi berbinar wajah Nabi, tersenyum pada anak muda itu, lalu mendoakannya, semoga Allah memberkahimu. Allah benar-benar memberkahi pemuda yang kelak dikenal dengan Zaid bin Sabit itu. Ia terbilang sahabat agung dan ulung. Hidupnya terutama diabdikan untuk Al-Quran, pengabdian yang dianugerahkan Allah tanpa cacat. Tak kurang dari 3 atau 4 mangkuk makanan setiap hari diantarkan oleh sahabat Ansar kepada Nabi dengan tulus dan penuh cinta. Nabi pun menerimanya.
Dimakan sedikit lalu beliau mengundang orang-orang di sekitarnya. Bahkan Abu Ayyub sendiri selaku tuan rumah yang punya lebih banyak peluang melayani Nabi harus bersaing ketat dengan yang lain untuk menjamu beliau. Semua berebut berkah. Sampai-sampai begitu Nabi mengangkat tangan untuk makan, piring di bawahnya langsung ditarik oleh Abu Ayyub. Ia jemput makanan itu tepat pada bekas jari-jari beliau. Lalu ia makan. Suatu hari, mangkok Abu Ayyub dikembalikan tanpa ada bekas sentuhan Nabi barang sesuap pun. Ia kaget, hatinya disambar sebersih tanda tanya. Apakah hati Nabi sudah berubah hingga menolak makanannya? Lalu cepat-cepat Abu Ayyub mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayahku, engkau dan ibuku, kenapa kau kembalikan makan malam tanpa kulihat ada bekas tanganmu?" Dengan lembut Nabi memberi pengertian bahwa beliau sama sekali tidak membenci makanan itu. Tidak pula ada masalah dengan sang tuan rumah. Beliau bersabda, "Aku mencium bau bawang pada makanan itu. Karena statusku penerima wahyu, aku khawatir bau itu akan mengganggu penjaga wahyu. Kalau kalian, makanlah." Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub sekitar 7 bulan. Dalam jenjang itu beliau mengutus orang ke Mekah untuk menjemput keluarganya yang tertinggal. Istri beliau, Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. 2 putri beliau, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sedangkan 2 putri beliau yang lain bersama suami mereka masing-masing, yaitu Zainab bersama Abul As yang masih syirik, dan Ruqayyah bersama Utsman ibnu Affan. Ikut juga bersama mereka Ummu Aiman, Barakah, Zaid ibnu Haritsah, dan sejumlah orang yang tak tahan memendam rindu berjumpa dengan Rasulullah. Dari rumah Abu Ayyub, Nabi menyusun rencana untuk membangun masjid yang kelak menjadi salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan beliau untuk dikunjungi meski dengan cara susah payah. Bersisian dengan masjid dibangun pula bilik-bilik istri Nabi. Begitu semua rampung, beliau segera pindah ke kediaman baru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.